Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang mempresentasikan diskusi kami mengenai data collection method observation. Sebelum mulai presentasi tentang perkenalan diri, saya Fiarite dengan NPM 11. Saya dua lele Meserat dengan NPM 166. Saya Livia Faldian dengan NPM akhiran 206. Kita Aurelia dengan akhiran MPF 333. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai penjelasan mengenai observasi. Observasi sendiri menyangkut mengenai pengamatan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa yang direncanakan, yang sudah direncanakan. Nah, pendekatan ini, observasi ini biasanya dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi utama yang menjadikan cara observasi tersebut dilakukan, yaitu yang pertama ada kontrol, di mana kontrol ini biasanya menjelaskan apakah observasi ini dilakukan dalam lingkungan buatan atau lingkungan alami. Yang kedua, apakah pengamat merupakan anggota kelompok yang diobservasi atau tidak diobservasi partisipan versus non-partisipan. Nah, yang ketiga, struktur, di mana di sini diukur sejauh mana observasi difokuskan, ditentukan sebelumnya, sistematis, dan bersifat kuantitatif. Yang keempat, mengenai penyembunyian observasi, di mana di sini dijelaskan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. Next. Nah, di sini terdapat 4 dimensi utama yang mencirikan mengenai jenis pengamatan. Yang pertama yaitu mengenai studi observasional terkontrol versus studi observasional tidak terkontrol. Yang kedua, pengamatan mengenai partisipan versus observasi non-partisipan. Yang ketiga yaitu studi observasi terstruktur versus tidak terstruktur. Yang keempat, pengamatan tersembunyi versus pengamatan tidak tersembunyi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu dua pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama ada observasi partisipan. Nah, karakteristik utama observasi partisipan adalah bahwa peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari, kelompok atau organisasi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari aktivitas kelompok yang diteliti dalam suasana alami dari sudut pandang orang dalam melalui pengamatan dan partisipasi dalam aktivitas tersebut. Pengamatan partisipan menggabungkan proses partisipasi dan pengamatan. Nah, ciri khas dari observasi partisipan adalah peneliti berpartisipasi dalam kelompok sosial yang diteliti. Saat berpartisipasi, peneliti harus mengamati dan mencatat, dan pada tahap selanjutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Nah, ketika memulai observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial, karena tanpa kesulitan, ada beberapa masalah yang harus diatasi. Nah, aspek penting dalam observasi partisipan adalah membangun hubungan baik, melibatkan pembentukan hubungan saling percaya dengan kelompok sosial yang akan diteliti, dengan menunjukkan rasa hormat, bersikap jujur, dan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan kelompok atau anggota kelompok secara individu. Nah, sehingga mereka merasa aman dalam berbagi informasi dengan peneliti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zen. Lalu selanjutnya pada observasi terdapat metode terpenting untuk menangkap data dalam observasi partisipan, yaitu menulis catatan lapangan. Catatan yang diambil untuk menangkap data meliputi rekaman tentang apa yang diamati, rekaman percakapan informal dengan subjek yang diteliti, dan catatan jurnal yang dibuat setiap hari. Kualitas catatan lapangan sangat bergantung pada tingkat detail dan keakuratan deskripsi. Oleh karena itu, dokumentasi observasi harus akurat, lengkap, detail, dan objektif. Catatan lapangan merupakan konstruksi peneliti. Penelitilah yang memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam catatan lapangan, tingkat detail, dan seberapa banyak konteks yang dimasukkan. Next. Lalu selanjutnya yaitu pengamatan terstruktur. Pengamatan terstruktur sifatnya terfokus karena mengamati fenomena yang telah ditemukan sebelumnya secara selektif. Fokus pengamatan terstruktur dipecah menjadi potongan-potongan informasi yang kecil dan mudah dikelola. Terdapat beberapa tingkatan struktur dalam observasi terstruktur itu sendiri. Misalnya,
Peneliti mungkin telah menentukan kategori observasi dengan cara yang agak tepat dan saling eksklusif sebelumnya, atau memulai dengan rencana terperinci tentang apa yang akan diobservasi dan bagaimana, tetapi mengumpulkan data yang dengan cara yang kurang sistematis atau telah ditentukan sebelumnya. Next. Selanjutnya yaitu penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Skema pengkodean berisi kategori yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencatat apa yang diamati. Jenis skema pengkodean yang digunakan bergantung pada informasi yang ingin dikumpulkan. Terdapat beberapa pertimbangan untuk diperhatikan dengan pembangunan skema pengkodean. Yang pertama yaitu fokus. Dari skema pengkodean harus jelas apa yang harus diamati. Lalu yang kedua, objektif. Skema pengkodean dan kategori harus memerlukan sedikit inferensi dan interpretasi dari peneliti. Pedoman yang jelas dan definisi kategori yang terperinci harus membantu pengamat untuk mengkodekan peristiwa, tindakan, dan perilaku. Lalu yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Skema pengkodean yang baik mudah digunakan. Lalu yang terakhir yaitu saling eksklusif dan menyeluruh secara kolektif. Kategori saling eksklusif jika tidak ada kategori yang saling tumpang tindih. Skema pengkodean yang menyeluruh secara kolektif mencakup semua kemungkinan yang terjadi. Ini dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang terakhir akan tentang kelebihan dan kekurangan observasi. Salah satu keuntungan tentang observasi adalah keterus-terangan. Sementara wawancara diperlukan membuka respon verbal tentang tindakan dan perilaku dari subjek yang hanya menunjukkan perilaku bukan dari respon verbal ini. Observasi akan menunjukkan data perilaku tanpa menunjukkan pertanyaan. Keuntungan lainnya adalah memungkinkan untuk melakukan pengamatan peristiwa. Nah, kalau untuk kelemahan dari segi observasional, diantaranya reaktivitas atau sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang seperti dapat menjadi ancaman besar terhadap habilitas real studi observasional karena dapat berperilaku berbeda selama dari selain itu, masalah praktik dari observasi adalah bahwa ini memakan waktu. Banyak observasi mengharuskan pengamatan secara fisik karena alat ini menentukan data ini tidak lebih lama, tetapi juga membosankan dan mahal. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.